Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang memudahkan Abu Umu, kakak sekalian, bisa hadir di pertemuan online ini. Semoga di pertemuan ini Allah berikan banyak manfaat kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di sesi kali ini insya Allah dari IDN mengundang dari ITAF, yaitu dari ada Ustadz Malik dan Ustadz Rafif yang nanti akan memberikan beberapa terkait dengan sosialisasi program untuk bisa masuk beasiswa Princess Nora University. Nah, mungkin untuk saya mungkin saya mewakili dari pihak IDN mengucapkan terima kasih, syukron, jazakallah kepada Ustadz Malik beserta tim yang sudah bersedia untuk mengisi di sesi kali ini. Kemudian juga ucapan syukur juga dan terima kasih kepada Abu Umu sekalian yang di waktu di mana harusnya waktu istirahat, tapi Allah berikan kemudahan untuk bisa berkumpul di sini, menyimak apa yang nanti dipaparkan dari tim dari ITAF. Dan juga yang kami banggakan kepada kakak-kakak kelas 10, kelas 11, kelas 12, semoga sesi kali ini memberikan insight baru, memberikan inspirasi seandainya kakak ingin melanjutkan pendidikan di Princess Nora University. Ya, mungkin tidak berpanjang lebar untuk sesi awal, yaitu diawali dari saya, pembukaan. Kemudian nanti dilanjutkan sesi pemaparan oleh tim dari ITAF, Ustadz Malik dan timnya. Dan sesi ketiga akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, kemudian kita akan berlanjut ke sesi kedua, yaitu dari pemaparan sosialisasi dari ITAF. Tafadhol Ustadz Malik. Cek sebelumnya suara jelas Ustaz ya? Alhamdulillah suaranya jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini Allah permudah kita untuk bertemu secara virtual dalam agenda sosialisasi untuk melanjutkan studi ke luar negeri ya. Dan mungkin sebelumnya dari Ustadz Bobi beberapa waktu lalu sudah menginfokan ke kami bahwasanya kami dari IDN pengen membantu khususnya teman-teman yang akhwat bagaimana nantinya supaya ketika nanti kuliah teman-teman ini nanti bisa di kampus yang ikhwan akhwat bisa terpisah, dan juga harapannya teman-teman dari IDN ini bisa melanjutkan di bidang IT seperti itu ya. Ya, nah Ustaz. Nah, akhirnya kita coba komunikasi dan alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri virtual meeting pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Malik dan juga ada teman kami Ustadz Rafif Kamal, yang mana kami berdua dari ITAF, yang mana ITAF ini adalah satu lembaga yang misi besar kami adalah membantu anak-anak muda Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa di Timur Tengah dan juga Libya. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ustadz Bobi minta tolong untuk bantu share screen, bisa ya Ustadz ya? Dari tadi bisa landscape ya tadi. Baik. Ya. Dari awal Ustadz ya. Dari awal, silakan Ustadz. Ya, sudah Ustadz tampil? Alhamdulillah sudah Ustadz.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi perkenalkan kami dari ITAF ID. Tagline kami akselerasi persiapan masuk Libya dan Timur Tengah. Next, Ustaz. Jadi memang misi besar kami adalah membantu anak-anak muda Indonesia untuk bisa melanjutkan studinya dan mendapatkan beasiswa di kampus-kampus Timur Tengah dan juga Libya. ITAF adalah lembaga bimbingan belajar pertama di Indonesia yang memiliki tujuan untuk membantu para penuntut ilmu di Indonesia meraih beasiswa dalam melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas Islam ternama di dunia maupun kampus-kampus Islam di Timur Tengah. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kami sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan hampir 4 tahun, 1 bulan lagi 4 tahun insya Allah. Kami berdiri di bulan Januari 2019, jadi perjalanan kami alhamdulillah sudah 4 tahun. Dan memang tadi misi besar kami adalah membantu anak-anak muda Indonesia untuk bisa studi ke Libya dan juga Timur Tengah. Kenapa? Kami melihat di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwasanya kita sebagai di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, pastinya kita membutuhkan yang namanya regenerasi dai. Alhamdulillah pada hari ini ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ada Ustadz Subhan Bawazi dan lain sebagainya. Akan tetapi pastinya kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, pastinya kita membutuhkan regenerasi dai-dai masa depan. Nah, itulah latar belakang kenapa kami hadir untuk membantu anak-anak Indonesia untuk bisa meraih beasiswa di Libya dan juga Timur Tengah. Selanjutnya, Ustaz. Visi kami menjadi jembatan keberkahan bagi bangsa Indonesia dengan melahirkan dai-dai yang berilmu dan berintegritas. Misinya mencetak 1.000 dai muda berkompeten untuk Indonesia yang lebih baik. Dan alhamdulillah selama kurang lebih hampir 4 tahun perjalanan kami, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami di sini ada 4 program, yang mana 4 program ini kita desain untuk bisa membantu teman-teman lolos ke Libya ataupun kampus-kampus Timur Tengah. Pertama ada Bimbel Intensif. Bimbel Intensif ini kita tujukan untuk alumni SMA untuk persiapan masuk ke kampus-kampus Libya dan juga Timur Tengah. Dan alhamdulillah salah satu alumninya ada putrinya Ustadz Khalid Basalamah yang pada hari ini beliau sedang menempuh pendidikan di Libya Jakarta dari program Bimbel Intensif ini. Lalu program yang kedua ada Syariah Supercamp, Idari Supercamp, dan Lugoh Supercamp. Yang mana ketiga program ini adalah persiapan untuk khusus untuk masuk S1 di Libya. Karena di Libya ada 3 jurusan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada Syariah, ada Idari atau Manajemen Keuangan Islam, ada juga Lugoh Sastra Arab di Libya. Dan mungkin karena request-nya dari IDN kemarin, kita ingin melahirkan profesional yang bisa berdakwah di bidang mereka ke depannya. Makanya mungkin pada malam hari ini kita akan lebih membahas beberapa kampus yang mungkin ada peluang di sana. Salah satunya adalah di Libya jurusan Idari atau Manajemen Ekonomi. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Dan materi yang kami pelajari itu ada nahwu sorof, ada adab, balaghah, imla, dan kitabah, takbir atau speaking. Lalu ada tahfidz Al-Quran dan juga syariah. Dan ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita siapkan untuk teman-teman di Bimbel Intensif, yang mana di Bimbel Intensif ini kita siapkan alumninya siap untuk tes di Libya ataupun semua kampus Timur Tengah. Jadi kurikulumnya sudah kami sesuaikan dengan soal-soal terbaru
Jadi kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Kami yakin bahwasanya di pesantren bahkan di IDN pun kami yakin banyak asatidzah yang sangat berkompeten. Akan tetapi di sini kami adalah fresh graduate dan alumni fresh graduate dan mahasiswa akhir di Libya dan juga kampus-kampus Timur Tengah. Tim kami ada di Jakarta, ada di Madinah, dan ada di Mesir. Di sini kami hadir dengan soal-soal terbaru. Kenapa? Karena soal-soal masuk kampus biasanya hampir setiap tahun bisa dipastikan ada perkembangan. Bahkan ketika kami dulu masuk ke kampus, dan soal 2022 itu sudah ada perubahan. Di setelah kami hadir, yang mana biasanya, mohon maaf, asatidzah yang sudah senior, itu kurang update dengan perkembangan soal-soal yang model terbaru. Itulah kenapa kami hadir untuk membantu anak-anak muda Indonesia untuk bisa melanjutkan studinya di Libya dan juga kampus-kampus Timur Tengah. Nah, apa aja keunggulan kami? Pertama, pengajar berkompeten di bidangnya. Yang kedua, tryout TOEFL setiap pekan. Tryout ini kami bagi dua, satu pekan tryout masuk Libya dan juga satu pekan tryout TOEFL. Yang mana TOEFL ini dibutuhkan untuk masuk ke kampus-kampus Timur Tengah. Lalu ada pembahasan soal terbaru, pembekalan ujian interview atau muqabalah. Jadi teman-teman, terutama yang ikhwan ya, kalau mau ke UIM itu biasanya ada, kalau dulu-dulu ada ujian muqabalah atau juga bisa dikatakan interview. Nah, ini kita bekali dengan ujian interview atau tryout interview muqabalah itu setiap pekan. Harapannya ketika nanti tes itu teman-teman sudah siap semua menghadapi ujian masuk itu dan interview itu langsung dengan para dosen dari Timur Tengah. Dan ini dibutuhkan di beberapa kampus. Selain UIM ada juga Al-Qasimiyah, ini butuh tes muqabalah, dan juga ada Libya pastinya, dan juga ada Al-Azhar, yang mana kampus-kampus yang kami sebutkan tadi itu semua butuh tes interview. Dan disitulah kami hadir dengan tryout interview setiap pekannya. Lalu ini untuk program online, teman-teman cukup di rumah aja atau cukup di pesantrennya. Nanti modul kami kirimkan berupa hard copy. Nanti pembelajaran melalui Zoom. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembelajaran bisa fleksibel di mana saja. Lanjut, Ustaz. Mungkin yang Idari Supercamp, Ustaz. Nah, iya. Nah, Idari Supercamp ini, Idari adalah salah satu prodi yang ada di Libya, yang mana prodi ini lebih fokusnya ke manajemen ekonomi, dan memang alumni dari ini disiapkan oleh Libya untuk bisa mewarnai ekonomi Islam di Indonesia, dan mudah-mudahan ekonomi Islam di Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Dan apa yang dipelajari dari Supercamp ini? Pertama ada nahwu sorof, kedua ekonomi. Ini ekonomi berbahasa Arab ya. Kalau di pesantren biasanya belajar ekonomi pakai bahasa Indonesia itu udah biasa. Tapi yang kami siapkan di sini adalah ekonomi dengan pengantar bahasa Arab, karena memang tesnya berbahasa Arab. Lalu ketiga ada matematika. Ini berbahasa Arab juga, karena memang tesnya berbahasa Arab ya. Lalu ada bahasa Inggris dan juga takbir atau speaking bahasa Arab. Lalu keunggulannya adalah Idari Supercamp ini pelopor bimbel Idari se-Indonesia, yang mana program ini cukup intensif, kita adakan kurang lebih 2-3 bulan. Lalu pengajar alumni dan mahasiswa berprestasi di Libya, pembahasan model soal terbaru ini pasti, pembekalan ujian interview atau muqabalah, termasuk tadi yang kami sebutkan tadi, bedanya kalau di bimbel intensif itu muqabalah untuk kita siapkan untuk siap di berbagai kampus di berbagai dunia, berbagai negara. Akan tetapi untuk Idari Supercamp ini, soal-soal yang kita berikan ketika tryout interview ini kita berikan sesuai dengan poin-poin penilaian ketika ujian muqabalah di jurusan Idari di Libya.
Lalu modul disesuaikan dengan model soal yang terbaru. Dan tadi yang keenam, cukup di rumah saja, modul kami kirim ke rumah masing-masing dan teman-teman bisa belajar dari mana saja. Lanjut. Ya. Baik, Ustadz izin menambahkan sedikit, boleh Ustadz ya? Silakan Ustaz. Ya, jadi kemarin kenapa saya sempat sounding kepada Ustadz Malik dari jurusan IDARI yang di Lipia, kemarin sempat mengadakan sebuah event kompetisi yaitu ekonomi kreatif dan saya pun sempat share ya, minta dari tim dari IDN pun juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Jadi kompetisi itu berupa ekonomi kreatif, ide-ide kreatif apa yang bisa didigitalisasi. Nah, artinya masih ada Sangkut pautnya. kurang lebih berkaitan ya dengan apa yang ada di IDN. Ya, boleh lanjut Ustaz. Lanjut, yang kedua adalah syariah supercamp dan logo supercamp. Tadi mungkin kurang lebih hampir sama ya, sama seperti dari supercamp tadi, hanya saja kalau syariah supercamp ini kita siapkan untuk masuk prodi syariah di Lipia, dan juga untuk logo supercamp ini kita siapkan untuk bisa lolos tes jurusan sastra Arab di Lipia. Karena di Lipia ini ada 3 jurusan, dan mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bisa diketahui bersama bahwasanya Lipia ini adalah cabang dari Jamiah Imam yang ada di Riyadh, dan semua kurikulum dari sana langsung pindah ke Indonesia. Bahkan dosen-dosen pun diimpor dari sana, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan uniknya, meskipun kampus ini di Indonesia, ketika kami bandingkan soal masuk Lipia dan juga seleksi di berbagai kampus di Timur Tengah, termasuk UIM sekalipun, itu justru lebih berat untuk soal masuk Lipia, dan lebih seleksinya lebih ketat untuk masuk Lipia, kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjutkan Ustaz. Lalu alhamdulillah selama hampir 4 tahun kami berjalan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alumni kami tersebar di berbagai kampus yang ada di berbagai negara. Pertama ada Al-Ahqaf University ini di Yaman, ada juga Darul Hadis di Yaman, dan juga Iqdir University Turki. Ada juga kampus-kampus di Sudan, dan juga ada University of Jordan, ada University of Islamic Libya, ada University of Islamic Libya, ada Bilad Asyam University, ada Universitas Yarmouk, Kuliah Nabawi, dan kampus-kampus di Maroko. Lalu yang terbaru ini belum lama, yang Jove University ini adalah salah satu kampus yang ada di Saudi. Jadi mungkin kekurangannya kalau kita di Indonesia tahunya di Saudi itu hanya ada UIM, akan tetapi ternyata dan faktanya ada 18 kampus yang kita bisa masuk ke sana dan ada kesempatan untuk ke sana. Salah satunya adalah PNU dan Jove ini. Ini adalah salah satu kampus di Saudi yang bisa dikatakan kurang populer untuk berbagai thalib di Indonesia. Lalu ada Najran University. Ini sama, ini juga di Saudi. Yang ketiga ada Al-Qasimiyah University. Ini di Uni Emirat Arab, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan ini juga salah satu kampus yang kami rekomendasikan untuk alumni IDN, karena memang secara jurusan di Al-Qasimiyah ini ada jurusan komunikasi ya, dan mungkin itu sangat nyambung kalau diisi teman-teman dari alumni IDN. Dan selanjutnya ada di Universitas Islam Madinah, dan bisa kami infokan kalau sampai saat ini Universitas Islam Madinah hanya membuka untuk ikhwan, belum dibuka untuk akhwat. Lanjut, Ustaz. Yang selanjutnya ada Al-Azhar Kairo, yang mana ini Al-Azhar ini ada beberapa jalur masuk, ada dari Kemenak, ada dari Pusiba, dan ada beberapa mediator yang melayani untuk bisa masuk ke Al-Azhar Kairo. Akan tetapi memang yang paling bergengsi dan paling susah untuk masuk ke Al-Azhar ini adalah jalur untuk masuk via Kemenak ya.
Lanjut Ustaz. Dan juga ini alumni kami yang terbanyak ada di Lipia, baik itu Lipia Jakarta, Medan, Surabaya, ataupun Aceh. Mungkin tadi sudah sempat kami singgung ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahwa bahwasanya di Lipia ini meskipun kampus yang seleksi masuknya paling ketat. Pertama ada seleksi berkas yang mana nilai untuk IDARI itu minimal 85, untuk syariah dan lughah minimal 90 dari nilai ijazah. Ini cukup tinggi untuk di Lipia. Lalu setelah itu ada tes tulis. Dan setelah lolos tes tulis, ada tahap akhir yaitu tes interview atau muqabalah. Tadi yang sempat kami singgung bahwasanya untuk alumni IDN kami juga merekomendasikan untuk ke prodi IDARI yang ada di Lipia. Bisa dilanjutkan Ustaz? Ya, memang ini terbanyak alumni kami. Insyaallah baik Ustaz ya. Sampai 253 Ustaz ya. Ya, dalam waktu 4 tahun ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah untuk di Lipia sendiri rata-rata kami setiap semesternya meloloskan 90 sampai 95 orang Ustaz, yang mana per semester ya. Per semester ya, yang mana untuk Lipia Jakarta itu IDAT hanya kurang lebih di bawah 200 ikhwan akhwat, dan juga untuk S1 itu per jurusannya itu di bawah 100 ya. Alhamdulillah dari jumlah tadi kami bisa meloloskan 90 sampai 95 anak per semesternya. Pastinya ini bukan kehebatan kami, dan kami meyakini bahwasanya ini adalah salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kami. Lalu selanjutnya ini adalah testimoni dari beberapa alumni kami yang tersebar di berbagai kampus di berbagai negara. Mungkin bisa dibaca sendiri Bapak dan Ibu-Ibu, dan ini real testimoni tanpa kami ubah sedikit pun. Sampai saat ini alhamdulillah sudah ada putrinya Ustadz Khalid Basalamah dan juga putrinya Ustadz Rafif siapa namanya? Anda lupa. Ada Abdul Salam. Ya, benar. Masyaallah. Sadar ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan juga selain program bimbel, kami menyediakan berbagai buku ini, yang mana buku-buku ini kami persembahkan untuk teman-teman yang belum bisa ikut bimbel, akan tetapi ingin untuk persiapan masuk ke Lipia ataupun kampus-kampus Timur Tengah. Ini ada beberapa buku yang bisa dibeli secara bebas. Bukunya catat. Belajar bimbel. Dan buku-buku ini adalah kumpulan soal-soal untuk masuk Lipia dan juga kampus-kampus Timur Tengah. Yang mana biasanya kalau kita cari di toko-toko, kita cari buku persiapan masuk STAN atau buku persiapan masuk STIS, itu insya Allah banyak ya. Tetapi kalau buku persiapan masuk Timur Tengah ataupun buku persiapan masuk Lipia, insya Allah itu hanya segelintir buku, dan itu insya Allah sebagian besar ada di dari produk-produknya di ITAF ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan itu semua kami kerjakan, mudah-mudahan kita sebagai pahala jariah dan tim, dan mudah-mudahan setiap huruf yang teman-teman pelajari nantinya di kampus ataupun ketika bimbel ataupun dari buku-buku ini, mudah-mudahan setiap bukunya mengalirkan pahala ke kami, yang kami berharap akan menjadi pahala-pahala jariah bagi kami. Amin. Dan menjadi pemberat timbangan amal bagi kami semua.
kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu-Ibu. Cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Kantor kami ada di 18 Office Park di TBS Matupang di lantai 10. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukran jazakallah Ustaz Malik atas pemaparannya yang luar biasa ya. Tentunya pada saat di bagian slide alumni itu udah mencapai, kalau di total luar negeri dan di Libya udah 300 lebih ya Ustaz ya, insyaallah. Baik, kita masuk sesi yang tanya jawab. Bu sekalian bisa raise hand ataupun juga bisa melalui chat. Nah, dipersilahkan kepada yang hendak menanyakan ataupun juga kalau ada kakak ya kelas 10, 11, 12 seandainya ingin bertanya langsung juga diperbolehkan. Mungkin juga Asatizah bisa membantu bagi siswa yang hendak bertanya, mungkin bisa difasilitasi yang di kelas ataupun di asrama ya. Kemudian ada pertanyaan. Mungkin sedang Bismillah, awan izin bertanya ya. Mungkin boleh langsung disampaikan langsung. Bisa open mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan izin bertanya untuk tadi yang di Princess Naura University, Anda pernah dengar gitu kalau sekarang itu untuk akhwat nggak harus pakai mahram ya? Apakah benar? Ustaz Rafif, silakan dijawab Ustaz. Benar, jawabannya benar. Oke ya, Bismillah. Untuk Princess Naura itu memang setelah kita takhid ya pendaftaran 2021 ke belakang, mahram masih menjadi syarat masuk, tetapi pada pendaftaran Februari tahun 2022 kemarin, mahram sudah tidak menjadi persyaratan lagi, sudah tidak menjadi Cek ya, mungkin dan bisa mendaftarkan dokumen wajib hanya sebagai dokumen penunjang seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Rafif atas penjelasannya. Jadi di mana mahram sudah tidak menjadi syarat wajib, tapi mungkin boleh ditambahkan Ustaz Malik bahwa di sana insya Allah lingkungannya syar'i, jadi di dalam asrama itu hanya akhwat, artinya tidak terjadi ikhtilat ataupun juga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Seperti itu Ustaz Malik ya? Iya benar. Jadi semua kampus yang tadi kami paparkan Ustaz, bahkan semua kampus yang alumni kami sudah ada di sana, itu insya Allah kita bisa menjamin untuk interaksi ikhwan akhwat sangat dibatasi dan bahkan bisa dikatakan ada zonanya masing-masing ya. Seperti halnya ketika di pesantren ada zona ikhwan dan zona akhwat. Termasuk di Libya itu ada gerbang untuk ikhwan, ada gerbang untuk akhwat. Seperti itu. Dan pastinya kelasnya dipisah ya, kalau semua kampus tadi. Ya, syukran jazakallah Ustaz Rafif dan Ustaz Malik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan untuk disampaikan secara langsung. Kalau dari fasilitas mungkin sudah ada update belum Ustaz Malik? Fasilitas yang didapat teman-teman seandainya sudah diterima, itu apakah ada update-nya? Ustaz Rafif, mereka mau menjawab. Kalau fasilitas mendasar, itu yang pasti didapat itu pertama, tiket keberangkatan ya. Untuk ke Saudi sendiri, tiket keberangkatan pulang pergi, itu ditanggung, bahkan diberi jatah tiket untuk pulang tiap tahunnya. Yang kedua, secara umum kampus memberikan akses untuk bisa melaksanakan umroh ya, itu untuk di kampus Saudi. Dan yang ketiga, semua beban perkuliahan itu insya Allah beasiswa, termasuk buku dan segala macam. Bahkan ada uang saku gitu. Uang sakunya kalau di Madinah sendiri kurang lebih kalau kita rupiahkan itu
3 jutaan lah rupiah per Masya bulan, Allah. itu untuk di Madinah. Dan di kampus lain itu overall ini satya sama gitu. Bahkan ada beberapa kampus yang lebih besar, di antaranya kampus KAUST ya, KUST, KAUST dan KFUPM. Itu adalah kedua kampus yang memang sangat berfokus ke dunia yang berbau sains dan IPA. KFUPM dan KAUS ini, tetapi hanya bisa dimasuki oleh alumni S1 gitu. Jadi bukan untuk alumni SMA, tapi Oh, untuk kaos alumni yang S1. Jadi banyak teman kita alumni ITB, UGM, UI, STIS dan lain sebagainya, mereka lanjut S2-nya di dua kampus tersebut. Ya, ini cocok Ustadz untuk alumni politekniknya ya Ustadz ya. oh, nah, di daerah ada politeknik dan cocok Iya. sekali ya untuk meneruskan di kaos tadi ya, Masya Allah. Ya, baik, syukran jazakallah. Ustaz Rafiq tadi ada beberapa fasilitas tiket, kemudian juga penginapan, bahkan hingga uang sakunya juga ya, hingga mencapai kurang lebih di angka 3 juta. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari pertama tadi dari 10 DMM, mungkin hendak menyampaikan langsung, dipersilahkan. Open mic-nya 10 DMM. Belum ya? Oke, sambil persiapan 10 DMM. Selanjutnya dari Parsha. Afwan Ustadz, untuk jurusan IT ada di kampus atau universitas mana saja di Timur Tengah selain di Al-Qasima mungkin Ustadz? Di Princess University sepertinya ada ya kalau nggak salah Ustadz ya. Oke, ini Ustaz ya. Langsung saya izin jawab ya. Ini yang bertanya tulap apa tolibat Ustaz? Ikhwan Akhwat. Yang bertanya Ahwat Parsha. Oke, ini untuk kampus di Arab Saudi sendiri harus kita garis bawahi. Memang ada satu syarat yang mungkin menjadi penghalang ya bagi sebagian teman-teman, bahkan kebanyakan teman-teman, yaitu syarat adanya iqomah mahram. Apa itu iqomah? Iqomah itu singkatnya surat izin tinggal di Saudi. Gitu ya. Jadi harus ada mahram, paman, ayah, kakak atau siapapun yang punya surat izin tinggal di Saudi, dan itu harus diupload untuk mendaftar di kampus Saudi. Dan ada beberapa kampus yang menerima akhwat tanpa iqomah, diantaranya adalah tadi ya Princess Naura. Nah, itu untuk kampus lainnya memang masih dipersyaratkan untuk mengupload mahramnya. Jadi kalau tidak ada iqomah mahram, kita tidak bisa mendaftar. Kecuali yang saya dengar KAUST ya, KAUST itu kampus S2, itu memang mereka untuk S2 tanpa mahram untuk akhwat bisa untuk KAUST. Tapi untuk kampus lainnya seperti Ummul Qura dan juga King Saud dan lain sebagainya itu masih dipersyaratkan mahram. Dan yang kedua untuk jurusan IT ini sebenarnya hampir di semua kampus Saudi itu ada jurusan umumnya, tetapi tidak semua mahasiswa asing, artinya mahasiswa non Saudi yang bisa masuk jurusan umum tersebut. Ada beberapa kampus yang ada mahasiswa Indonesia belajar pelajaran ini ya umumnya, diantaranya ada King Abdul Aziz di Jeddah. Saya ada kawan waktu itu ya, beliau alumni SMK swasta di Majalengka, keterima jurusan umum, saya lupa apa jurusannya, sepertinya teknik kalau tidak salah, itu di Jeddah itu ya, di King Abdul Aziz Jeddah. Dan juga yang paling banyak itu jurusan umum teman-teman yang kuliah di King Saud University di Riyadh. Nah ini banyak sekali teman-teman yang kuliah jurusan umum di sana. Bahkan bisa saya sebutkan ya, Ustadz Abdul Tuasikal sendiri, kan beliau S2 di itu ya, di Saudi, mengambil jurusan petroleum, perminyakan itu. Jadi untuk jurusan umum diantaranya IT itu di Saudi banyak, tetapi memang untuk tolibat sepertinya banyak tersandung di syarat mahramnya itu. Mahramnya, baik. Dan di antara kampus lain juga KFUPM ya jelas, KFUPM dan KAUS ini, KAUS merupakan kampus jurusan umum yang saya lihat paling top di Arab Saudi gitu. Termasuk tadi Al-Qasima tadi juga ada mahram juga Ustaz ya? Nah, ini untuk Al-Qasimiyah ini berbeda negara Ustaz. Al-Qasimiyah itu berada di Uni Emirat Arab. Nah, ini beda negara. Untuk Al-Qasimah sendiri ini bisa mendaftar tanpa mahram, Dan juga kalau kita melihat ini ya Emirat, mungkin kita langsung otak kita ke Dubai, Ustaz ya, ke Dubai,
kemegahan Dubai segala macam. Nah, tetapi untuk Al-Qasimiyah sendiri ini letaknya di beda Emirat gitu kan. Ada 7 Emirat atau 8 saya lupa. Kalau Dubai dengan Al-Qasimiyah beda nih. Jadi itu berada di Sharjah, yang dimana Sharjah ini merupakan kita katakan sebagai Emirat yang terkenal dengan ilmunya, dan juga suasananya tidak seperti suasana Dubai. Jadi beda gitu. Walaupun sama-sama di Emirat, tapi suasananya beda. Lebih Islami lah bisa kita bilang untuk di Sharjah ini. Dan juga di sana ada asrama, tentunya dipisah ya antara dan Tholibat, dan juga di sana mirip dengan Arab Saudi, yaitu dapat uang saku, dapat tiket, pulang pergi, dan lain sebagainya. Dan juga saya lihat banyak sekali mahasiswi Indonesia dan mahasiswa yang diterima di Al-Qasimiyah. Jadi bisa saya katakan jumlah teman-teman yang keterima di Al-Qasimiyah untuk Tholibat ini malah lebih besar kesempatannya, karena memang tidak ada syarat mahrumnya seperti itu. Dan juga dari segi lingkungan lebih mendukung gitu ya, karena memang kalau kita katakan untuk teman-teman di beberapa negara seperti mungkin Libya sekalipun ya, Libya, Al-Azhar atau Sudan, itu memang benar mereka dipisah ketika di kelas gitu kan. Tetapi lingkungan di luar kelasnya ini gitu kan yang masih harus masing-masing pribadi itu harus menyesuaikan lagi gitu kan. Tapi untuk di Al-Qasimiyah walaupun ada ikhwannya juga walaupun itu jauh ya, ini lebih terkesannya lebih ini ya, kondusif lah, sangat kondusif gitu. Seperti itu. Ya, benar sekali Ustaz. Kondisi itu memang sangat penting ya bagi seorang akhwat yang di negara lain ya Ustaz ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya dari 10 DMM, Bismillah, Ustadz Afan izin bertanya untuk biaya masuk ITAF Ustadz. Berapa Ustadz? Ya. Oke, mungkin Ustadz Malik bisa membantu. Oh iya. Jadi untuk di ITAF ini tadi yang sudah kami sampaikan ya teman-teman, Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, kami ada 4 program yang mana ada bimbel intensif, Idari Supercamp, Syariah Supercamp, dan juga Lughah Supercamp. Adapun untuk bimbel intensif ini kami insya Allah untuk biaya sangat terjangkau, hanya di angka 1.950.000 itu all in untuk 5,5 bulan ya. Dan itu untuk program online, akan tetapi apabila teman-teman menghendaki untuk program offline yang datang ke kelas, kebetulan kelasnya ini tidak jauh dari kampus Lipia, itu biayanya 2.950.000 itu all in untuk 5 bulan. Bahkan bukan hanya 5 bulan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, nanti semua teman-teman yang sudah lulus dari ITAF setelah selesai programnya, apabila ada pendaftaran kampus-kampus yang kami ada link di sana, kami akan panggil teman-teman alumni untuk mengikuti program coaching beasiswa, dan ini bersifat gratis untuk semua alumni seumur hidup. Jadi adalah sistemnya seperti membership. Jadi ketika sudah mendaftar bimbel ini sudah ternyata sebagai membership untuk di ITAF. Jadi ketika ada program coaching beasiswa ini ya semua akan kami panggil, baik yang sudah dapat kampus ataupun teman-teman yang belum dapat kampus. Adapun untuk program yang 3 Supercamp tadi itu hanya berkisar di 600 sampai 700 untuk program 2 bulan ya, kurang lebihnya seperti itu. Akan tetapi untuk 2023 nanti apakah ada kenaikan atau tidak itu kami masih menunggu dari bagian finance kami, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi insya Allah untuk program-program ini kami sudah desain biayanya insya Allah sangat-sangat terjangkau, bahkan bisa dikatakan lebih murah daripada masuk SD swasta di Jakarta ya. Baik-baik, Insya Allah ya sudah. Syukran jazakallah. Tanggapannya mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad. Bismillah, seperti dalam undangan bahwa sesi ini akan membahas tentang PNU. Nah, boleh dielaborate lebih detail Ustadz terkait dengan PNU ini, jurusannya ada apa saja,
dan juga beasiswanya ada apa saja. Ya, baik, izin saya informasi sedikit bahwa memang request dari IDN ini cukup mendadak ya Ustadz Malik dan Ustadz Rofif ya, terkait dengan jurusan khusus untuk PNU. Nah, mungkin juga Ustadz nanti akan mengkolektif lagi, lebih detail lagi. Nah, mungkin ini ada sedikit yang saya buka dari website resminya PNU. Di sini ada beberapa fakultas seperti farmasi, sekolah tinggi bisnis administrasi, ada sastra. Kemudian untuk yang di IDN juga ada sekolah tinggi ilmu komputer dan informasi. Kalau di sini Rohah Al-Olayani ya. Nah, mungkin dari Ustadz nanti akan bisa dibuat modul tersendiri, mungkin bisa Ustadz ya, request dari IDN, mungkin beberapa fakultas dan juga beasiswa yang jalurnya apa saja dari PNU. Mungkin ditambahkan Ustadz Malik. Oke, Ustadz. Tadi saya melihat ini saat ada satu pertanyaan yang belum dijawab tentang kedokteran ya. Mungkin saya jawab dulu, itu untuk kedokteran di Arab Saudi sendiri. Ada orang Indonesia yang kuliah kedokteran di sana, itu di Sulaiman Al-Rajhi College. Ya, tapi pendaftarannya tidak dibuka secara rutin gitu ya. Pendaftaran tidak dibuka secara rutin. Dan pun setelah lulus dari kedokteran Saudi, kita jangan berpikir bisa langsung praktek di Indonesia. Karena memang masih ada proses-proses yang perlu dilakukan seperti proses kedokteran di Indonesia untuk mendapatkan izin praktek. Nah, untuk kampus PNU sendiri, Ustadz ya, untuk kampus PNU sendiri, ini memang persyaratannya kalau kita cek di tahun 2022, tergolong mudah ya, usia pendaftar antara 17 sampai 25 tahun. Yang kedua, tidak pernah menerima beasiswa di Arab Saudi. Yang ketiga, usia ijazah tidak lebih dari 5 tahun. Yang keempat, sehat dengan bukti pemeriksaan medis. Dan yang kelima, memenuhi berkas pendaftaran. Ini tidak ada yang sulit, insya Allah. Dan untuk berkasnya, ijazah SMA sederajat dengan transkrip, kemudian keterangan kelakuan baik ya dari pihak yang diakui negara, kemudian paspor, kemudian surat keterangan diizinkan studi Arab Saudi, kemudian SKCK kepolisian untuk studi di luar negeri, dan tes medis maksimal 3 bulan terakhir. Untuk berkas pendaftaran dan syarat, insya Allah memang kita lihat mudah gitu. Tapi kalau kita melihat dari kuota yang diterima, itu setahu saya ya, itu tidak sebanyak kawan-kawan yang di kampus Madinah. Kan kalau di Madinah itu kurang lebih 200 sampai 300 orang bisa diterima dalam satu pendaftaran. Nah, untuk Nora sendiri, ini yang saya dapat informasinya mungkin tidak sampai 10 kali setiap pendaftaran dari Indonesia. Makanya memang kita lihat kuotanya tidak sebanyak kampus lainnya, walaupun syarat pendaftarannya itu mudah. Dan untuk jurusan yang bisa dipelajari, nah setahu saya ya, setelah diskusi dengan beberapa kawan di PMU Saudi, memang di Princess Noura ini banyak jurusan umumnya gitu kan. Tetapi yang saya dapatkan informasinya dari PPMI Arab Saudi untuk saat ini baru bisa jurusan bahasa Arab dan agama Islam yang bisa dimasuki oleh orang Indonesia. Untuk alumni IDN sendiri, Ustadz, yang terima di Princess Noura sudah mulai kuliah belum, Ustadz? Namanya Ustadz ini ya, namanya Kak Tiara Ainal Salsabila. Nah, beliau sih sudah submit dan saya belum dapat informasi sih beliau apakah sudah dinyatakan lulus atau belum gitu ya. Tapi memang submitnya sudah sejak tahun kemarin, Ustaz. Oh, begitu ya. Dan memang ini Ustaz, saya menemukan beberapa kondisi yang ini ya, yang di luar kaidah umum. Contohnya ada kawan saya kuliah yang di mana dia itu cuma bisa kuliah agama. Tapi ketika di kampusnya, beliau melakukan lobby-lobby yang membuat beliau bisa masuk jurusan umum. Seperti itu. Memang bisa untuk keluar dari kaidah. Tapi memang dibutuhkan effort lebih dan lobby-lobby yang lebih lagi ya. Tidak seperti aturan awal. Ya, baik. Jadi memang artinya ada beberapa, kita kan juga ada mitra ya Ustaz ya. Jadi dari mitra di MAC juga beliau mengatakan kalau sudah di Saudi, kemudian kita mau pindah jurusan, itu kita bisa
melakukan negosiasi untuk pindah jurusan sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Tapi hal tersebut memang kalau dari alumni IDN yang sudah di sana itu memang dari awal sudah sesuai ya, artinya tidak yang di pendaftaran itu mendaftar yang diniah sampai di sana nanti pindah, itu belum sih. Tapi informasi dari beliau itu pun juga sangat memungkinkan gitu, kalau misalnya yang penting bisa diterima dulu di kampus tersebut, nanti bisa mengajukan kepindahan seperti itu. Berarti yang disampaikan Ustadz juga artinya beberapa terjadi Ustadz ya, seperti itu ya. Baik. Ya, baik Ustadz, mungkin nanti dan juga mengingat tadi kuota yang sangat sedikit, nah sebenarnya teman-teman IDN itu memiliki additional value ya, di mana mereka itu nanti akan disuruh membuat CV dan juga portofolio. Jadi dalam satu orang itu bisa mencapai 50 lembar, di mana karya apa saja yang sudah mereka buat. Nah, terkait beberapa dokumen yang disubmit, itu biasanya kan diterjemah Ustadz ya, diterjemah tersumpah ataupun terjemah yang tidak harus formal gitu, karena tadi mungkin teman-teman IDN harus memiliki additional value supaya bisa lolos screening dari kepanitiaan di sana gitu. Mungkin nanti dapat layanan seperti itu nggak Ustaz, untuk terjemah tersumpah ataupun juga translate beberapa dokumen Ustaz? Ustadz Malik. Oh iya Ustaz. Alhamdulillah untuk layanan terjemah berkas itu insya Allah bisa kami layani di program ITAF Terjemah, yang mana ITAF Terjemah ini melayani penerjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk masuk ke berbagai kampus di dunia, dan insya Allah ini sudah tersumpah ya, jadi sudah bisa digunakan untuk mendaftar di berbagai kampus di dunia yang membutuhkan ijazah dengan penerjemah, yang membutuhkan berkas-berkas yang sudah diterjemah oleh penerjemah tersumpah. Dan itu insya Allah biayanya itu mulai dari 70.000 sampai 200.000 per halamannya, tergantung mau ambil paket yang seperti apa. Setiap paket itu hanya berbeda di masa penerjemahan. Untuk program reguler itu hanya 70.000 per halaman. 70.000 per halaman ya, baik. Ya, kalau seperti itu Ustaz. Per halaman itu bolak-balik atau satu? Per halaman itu satu halaman, kalau bolak-balik itu dihitungnya 2 Satu halaman. lembar. Oh, baik-baik. Satu lembar itu berarti 2 halaman ya, baik. Kalau yang include paketnya, apakah ada itu exclude atau ada beberapa yang include dari paket yang 1,9 tadi? Itu exclude Ustaz. Oh, Tidak, baik. terjemah berkas tidak termasuk untuk layanan yang bimbel tadi, yang 1,9 tadi. Oh, baik. Ini saya sedikit tambahan Ustadz ya. Ya, silakan Ustaz Raffi. Ada beberapa kampus yang memang mensyaratkan ketika upload itu menggunakan bahasa Arab atau Inggris. Dan jika file aslinya itu berbahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan dengan terjemah tersumpah. Nah, tapi jika artinya sudah berbahasa Arab atau Inggris, tidak perlu diterjemahkan. Ustaz. Oh, baik. Jika sudah bahasa Arab atau bahasa Inggris, tidak perlu diterjemahkan, Ustaz ya? Ya, ada beberapa kondisi itu. Seperti di pendaftaran Saudi, bagi pondok yang sudah ada ijazahnya, tazkiyahnya, dan lain sebagainya yang berbahasa Arab, berarti tidak perlu diterjemahkan. Baik. Juga lainnya sebaliknya, sudah berbahasa Inggris, tidak perlu diterjemahkan. Nah, portofolio teman-teman berarti nanti perlu menggunakan bahasa Inggris ya, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi, bisa seperti itu ya Ustaz ya, Pak Rafif ya. Oh, baik. Untuk meminimalisir terjemah jika seandainya. Benar. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa dari chat sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin ada yang raise hand, mungkin menanyakan secara langsung sebelum mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Soalnya juga sesi ini akan di-record dan nanti akan di-upload bagi Abu Umu, kakak-kakak yang tertinggal, so nanti bisa menyimak kembali dan akan di-share linknya ya. Baik, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik. Insyaallah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Syukron jazakallah kepada Ustadz Malik dan Ustadz Rafif atas kehadirannya. Insyaallah semoga apa yang sudah disampaikan menjadi
wacana dan informasi yang bermanfaat buat Abu Umu dan juga kakak sekalian yang terinspirasi untuk mencoba ya bergabung bersama ITAF untuk mengikuti beberapa pelatihan dan submit dokumen, dan semoga Allah mudahkan ada beberapa alumni dari IDN yang bisa diterima di Princess Nora University. Baik, kita tutup pada sesi kali ini dengan kafaratul majelis. Jika kedua kita berkata syukron jazakallah Ustaz Malik, Ustaz Rafi, izin pamit bagi seluruh Abu Umu sekalian.